Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saftari ini, dosen pengampu mata kuliah Production and Operation Analysis dengan topik Lean Manufacturing. Kali ini kita akan membahas mengenai subtopik 5S atau 5R atau housekeeping. Apa itu 5S atau housekeeping? Jadi di masa ini banyak perusahaan atau pabrik-pabrik yang mengutamakan kebersihan dan kesehatan di tempat kerja dan lingkungan kerja. Sehingga kita perlu belajar dan memelihara serta menjaga kebersihan lingkungan. Dalam pelajaran ini kita akan belajar untuk memelihara dan menjaga lingkungan kerja di mana tempat kita bekerja. Tujuannya adalah penerapan 5S bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. 5S itu untuk menjadikan hidup kita itu lebih baik dengan kualitas yang lebih baik dengan memerangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau yang jelek. Menyadari bahwa membuat suatu produk yang bagus harus dimulai dengan tata cara yang baik, lingkungan kerja yang baik, dan orang-orang yang berkualitas. Sejarah 5S di Indonesia. Sebenarnya ini sudah diimplementasi lebih dari 30 tahun di Jepang, juga diperkenalkan oleh perusahaan Jepang di Indonesia. Dimulai sekitar 20 tahun yang lalu, terutama di perusahaan-perusahaan otomotif. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan istilah ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin atau 5R. Sementara pengertian 5S sendiri adalah suatu budaya kerja yang baik dan benar sehingga kemudahan dalam bekerja dapat diciptakan. 5S berasal dari bahasa Jepang yaitu seiri, seito, seiso, seiketsu, dan seitsuke. Atau disebut dalam bahasa Indonesia yaitu ringkas, rapi, bersih, rawat, dan rajin. Maksud dari penerapan 5S adalah perubahan perilaku melalui perubahan tempat kerja. Dilalui dengan cara melakukan pelatihan 5S, lalu penerapan di mana ini mempengaruhi dari sikap, perilaku, kebiasaan, dan menjadi budaya sehingga tempat kerja kita menjadi lebih baik. Sasaran penerapan 5S adalah mewujudkan tempat kerja yang aman, nyaman, dan pekerjaan yang menyenangkan. Melatih pekerja agar lebih mandiri dalam mengelola pekerjaan. Lalu mewujudkan perusahaan bersikap positif di mata pelanggan yang tercermin dari kondisi tempat kerja. Keuntungan melakukan 5S adalah: pertama, untuk keselamatan, kesehatan, dan kebersihan. Kedua, menjaga kualitas produk dan servis. Lalu ketiga adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Lalu keempat, ada perawatan alat-alat kerja jadi lebih baik. Lalu meningkatkan produktivitas dan pengurangan downtime, pengurangan biaya produksi, penghematan material, pengurangan inventory atau persediaan, juga penggunaan area yang lebih baik. Seperti yang telah dibahas dalam video terdahulu mengenai 7 macam pemborosan yang harus dihindari. Salah satunya dengan cara penerapan 5S. Penyamaan pola pikir. Sebelum memulai program penerapan 5S, perlu dilakukan penyamaan pola pikir terlebih dahulu kepada setiap karyawan akan arti pemborosan di tempat kerja. Dengan pola pikir yang sama, diharapkan akan mempercepat penerapan program 5S di tempat kerja. Cara efektif yang biasa dilakukan adalah bersama-sama keliling area kerja untuk melihat, mencatat, memberikan saran pemecahan adanya pemborosan. Yang pertama, seiri atau short atau ringkas dengan menyingkirkan semua barang-barang yang tidak diperlukan dan yang diperlukan. Yang kedua adalah seito atau set in order atau rapi, bahwa setiap barang punya tempat yang pasti. Tempatkan, tandai, atur semua barang dan peralatan sedemikian rupa sehingga rapih dan mudah digunakan. Ini ada contoh untuk 2S ya, yaitu sebelum dan setelahnya. Yang sebelum masih berantakan, belum teridentifikasi, dan yang setelah dilakukan penerapan 5S maka mudah diidentifikasi, lebih rapi dan bersih. Yang ketiga adalah seiso atau shine atau resik, di mana membersihkan berarti memeriksa.
membersihkan semua ruang, meja kerja, dan komputer dari kotoran, sampah, debu, dan sebagainya sehingga nampak seperti baru. Ini contoh penerapan dari 3S, yaitu cleaning, ya, pembersihan. Yang keempat adalah seiketsu atau standardize atau terawat, menghindari ketidakpastian dan menjaga tempat kerja yang sudah baik dapat selalu terpelihara. Jaga agar semua barang, meja kerja, komputer, ruang, dan peralatan kerja senantiasa ringkas, rapi, dan bersih. Ini contoh penerapan 4S atau standarisasi, di mana meja kerja itu harus selalu bersih dan terjaga kerapihannya. Ya. Lalu kelima adalah Shitsuke atau sustainable atau biasa disebut dengan rajin, di mana norma kerja produktif selalu dipatuhi. Implementasikan 4S pertama dengan sungguh-sungguh. Kesimpulannya bahwa 5S itu adalah untuk kita. Setiap hari adalah hari 5S. Bersihkan dan rapikan area kerja kita sehingga hari-hari kita itu menjadi lebih mudah dan aman daripada hari-hari sebelumnya. Berikan masukan kepada atasan kita untuk meningkatkan 5S sehingga semua alat-alat bantu yang dibutuhkan tersedia untuk meningkatkan efisiensi kerja. Lalu saling membantu dan melakukan 5S dengan melakukan observasi area kerja. Berbagi pengetahuan mengenai 5S kepada semua rekan kerja dan membantu mengimplementasi 5S di area kerja mereka. Always be a good leader, be a good example. Baik, demikian sekilas ulasan subtopik mengenai 5S. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.